Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terapi penyembuhan dengan Al-Quran kembali hadir ke hadapan Anda. Mulai hari ini, Ruqyah akan tayang 2 kali setiap pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Dan untuk pemirsa di rumah, kali ini kami menayangkan terapi Ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar pada saudara-saudara kita yang bermukim di negara Timur Tengah dalam program spesial Ruqyah Dunia. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Pemirsa Ruqyah, kita mulai dari negara Mesir. Selain terkenal sebagai negeri piramid, negara ini juga populer sebagai salah satu wilayah di dunia yang memiliki peradaban tertua. Disinilah tempat berkembangnya agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Serta maraknya praktik ilmu sihir dalam kehidupan kerajaan. Banyak temuan telah mengungkapkan bahwa mantra, simbol, dan rupa-rupa pahatan menjadi budaya magis masyarakat Mesir sebelumnya. Penasaran dengan itu, membawa tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Faizar bersama jamaah Umroh Al-Bait wisata universal lainnya untuk menelisik lebih jauh. Ada satu jenis kertas yang menjadi kertas tertua dan paling kuno di dunia ini, yakni kertas yang dibuat pada masa kekuasaan Firaun yang ada di Mesir. Kertas itu diambil dari bahan dasar papirus. Di sini kita sudah ada contoh tanaman papirus yang dimaksud, dan ini tidak terlepas juga dari unsur-unsur magis yang tersebar di kalangan mitologi Mesir kuno dulu. Papirus dipercaya menjadi tanaman ajaib bagi para Firaun dan penduduk-penduduk Mesir saat itu, karena papirus sendiri mempunyai bunga ya, seperti matahari yang terbit. Menurut mitologi Mesir kuno, itu adalah dewa yang paling agung atau Amun-Ra. Bisa Anda lihat seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah dewa matahari. Dia itu berbadan manusia tetapi memiliki wajah elang dengan bundaran di atas kepalanya. Dan di papirus inilah batangnya itu berbentuk segitiga, sama seperti piramid yang dibangun oleh Firaun untuk mengubur jasad-jasad para raja Mesir atau Firaun-Firaun yang sudah wafat. Jadi kesimpulannya, orang Mesir kuno, khususnya para Firaun, menjadikan kertas ini sebagai kertas yang amat sangat berwibawa, sangat mulia, karena mereka percayai kertas papirus ini adalah sebuah keajaiban yang menjadi buku amal timbangan para Firaun untuk menjalani pengadilan akhirat menurut kepercayaan mereka. Dan lukisan inilah pemirsa yang menjadi cikal bakal berkembangnya seluruh sihir-sihir yang ada di dunia, khususnya menggunakan metode perbintangan atau ilmu nujum. Dan di Jawa terkenal ilmu-ilmu primbon, dan itu pun semua weton-weton itu tidak lepas dari rumus-rumus yang ada di sini. Dan sihir-sihir yang ada di Jawa tidak lepas dari rumus-rumus sihir yang ada di lukisan ini. Pemirsa Ruqyah, ternyata negara yang terletak di utara benua Afrika ini juga menjadi tempat bermukimnya banyak saudara kita dari Indonesia. Mereka beraktivitas sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja. Salah satunya adalah Susanti atau yang biasa disapa Susi. Perempuan ini mengaku telah tinggal di Kairo selama 13 tahun. Namun sayang, kehidupan sehari-harinya tidak berjalan dengan nyaman. Sewaktu saya kelas 1 SMA, tahun 94,
kalau nggak salah. Awalnya itu saya memiliki penyakit tiba-tiba yang tidak pernah, itu penyakit kulit. Susi juga bercerita bahwa makhluk gaib seakan-akan terus menguntitnya kemanapun ia pergi. Apalagi setelah ia bekerja di negara bekas kerajaan Firaun ini. Kedatangan Ustadz Muhammad Faizar bersama tim Ruqyah Trans 7 menjadi pilihan baginya untuk berusaha mendapatkan kesembuhan sesuai syariat Islam. Tak membuang waktu lama, Ustadz Faizar langsung membantu perempuan berusia 38 tahun ini. Susi mulai beraksi. Tubuhnya terasa lemas hingga ia jatuh terduduk. Berdiri lagi, berdiri. Semakin lama, tingkah jin itu semakin menjadi-jadi. Saat di ruqyah tadi, saya merasakan ada seseorang perempuan tua. Saya merasakan dia menguasai tubuh saya, tapi saya tidak tahu. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menguasai diri. Pemirsa Ruqyah, Susi terus mengalami mual dan pusing. Ustadz lalu menyiapkan segelas teh. Sebelum diberikan ke Susi, Ustadz lebih dulu meruqyah air tersebut. Diminumin ya. Setelahnya, Ustadz meminta Susi untuk menghabiskannya. Entah apa yang dirasakan Susi saat itu, mungkin bukan kenikmatan, sehingga semua air teh yang telah ia minum dimuntahkan kembali. Saya nggak mau keluar, biarkan aku di sini. Itu saya udah mulai merinding karena tatapan dia begitu tajam ya saat itu. Terus tenaganya juga yang besar membuat saya juga tidak mau terlalu mendekat dengannya gitu. Khawatir nanti malah dia melampiaskan emosinya juga ke saya. Karena saya memperhatikan makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuhnya itu berusaha untuk terus berada di dalam tubuhnya Ibu Susi. Lidahnya lihat. Susi sudah lebih baikan. Ustadz memintanya untuk menarik nafas lebih dalam. Tetapi tidak saya duga, Susi kembali mengeluhkan sakit. Semakin lama kakinya dipijit Ustadz, semakin ia kesakitan. Tarik nafas, Bu. Dari hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya iba saat itu. Saya coba merayu jin itu untuk keluar, tapi butuh waktu yang lama saat itu. Pemirsa Ruqyah, jin belum juga jerah. Jangan jatuhkan, Bu. Pilihannya masih ingin menetap dalam raga Susi. Biar nggak jatuh, Bu. Saat Ustadz sedang meruqyahnya, tubuh Susi berputar sendiri dan seketika saja tumbang. Sekarang Ustadz menugasi saya untuk memijit pelan-pelan area pinggang Susi. Pemirsa Ruqyah, makhluk gaib yang kerap menguasai diri Susi juga kerap membuatnya malas beribadah. Sakit pinggang yang menahun, yang tidak pernah sembuh, emosi yang berlebihan, terus selalu mimpi buruk tentang hantu atau makhluk-makhluk halus seperti itu. Saya malas beribadah, saya malas membaca Quran. Kasih cabai pemirsa. Nggak usah dimakan. Tak Pertama hanya tutup itu mulut. saja, gangguan gaib pun sering menyambanginya di waktu-waktu dia beristirahat di malam hari. Membuatnya sukar untuk tidur dan menjadi insomnia. Karena saya itu sangat sulit tidur. Tapi kalau siang saya tidur terus. Kalau malam tidur suka ketakutan. Karena dalam tidur saya itu suka tindihan. Saya didatangi makhluk besar, tinggi, hitam, mau selalu mencekik saya. Saya itu selalu ketakutan dalam hidup saya itu. Bu Susi, jawab saya. Kan kamu ngelompon. Pemirsa Ruqyah, tahapan berikutnya ialah Ustadz meruqyah kembali Susi. Kali Makan. ini Ustadz menggunakan cabai. Kalau merah daerah hidung, pangkal hidung, ini berarti mereka sembunyi di area jantung sama paru-paru. Ini yang namanya saf'ah, kalau dalam Fathul Bari penjelasan masalah ain.
Ketika Susi mencoba menghirup aroma cabai, jin itu merasa ditusuk. Semakin Ustadz memintanya untuk memakan cabai tersebut, semakin Susi diselimuti emosi. Ini sebagai pengganti kalau misal tidak ada habatus sauda atau obat tetes yang untuk hidung ya, maka kita bisa gunakan cabai. Kalau untuk gurah, cabai biasanya juga digunakan untuk menetralisir lendir-lendir yang ada di sekitaran hidung dan juga di tenggorokan. Tapi saya rasa untuk gangguan jin seperti ini tidak perlu sampai seperti itu ya. Di tahap awal cukup dihirup saja. Namun kalau tidak berhasil, bolehlah ditetesi dengan tentunya konsultasi dengan para ahli gurah. Ibu, Bu Susi, makan. Ustadz terus meminta Susi untuk memakan cabai tersebut. Makan. Bu Susi, kenapa suka sama dia? Sayang. Dia suka menyendiri. Hampir 20 tahun, bahkan sekarang berarti lebih dari 20 tahun, saya merasakan bahwa saya itu mencintai dan merindukan seseorang yang terlalu berlebihan. Sempat terpikir, saya dulu pernah bertekad bahwa saya tidak akan pernah menikah selain dengan seseorang yang selalu ada dalam benak saya. Tapi alhamdulillah saya selalu melawan perasaan itu. Sampai saya menikah, bertemu dengan seseorang, saya menikah dan alhamdulillah sampai sekarang saya dikaruniai seorang anak. Kamu jin mana? Jin Mesir? Hah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Dicekokin dengan cabai, saya sangat suka dengan pedas, saya suka sekali. Tapi yang saya rasakan saat diruqyah tadi, itu beling atau pisau, sakit sekali di tenggorokan saya, sangat menyakiti tubuh saya. Alhamdulillah, setelah mengikuti semua arahan juga nasihat dari Ustadz Faizar, kesadaran Susi kembali utuh. Pemirsa Ruqyah, pasien berikutnya yang berhasil ditangani langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar ialah Kusyati. Perempuan yang tinggal di Ma'adi, Mesir ini pun tak luput dari gangguan gaib. Seperti saat ini, belum apa-apa, perempuan kelahiran Indramayu, Jawa Barat ini sudah bereaksi. Ia terus meluapkan kesedihannya. Melihat jin semakin histeris, Ustadz mencoba mencari tahu alasan ia merasuki tubuh Kusyati. Untuk kasusnya Ibu Yati, ini benar-benar membuat saya gemas ya. Gemas dalam arti seperti apa? Karena saat saya berinteraksi dengan dia, apa yang dia ucapkan awal dengan yang kedua itu berbeda. Dan untuk mengingat masa lalu dia aja begitu sulit. Saya jadi penasaran ya, ini apa sih jin yang masuk ke dalam tubuhnya Bu Yati ini sampai membuat daya ingatnya itu begitu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pemirsa Ruqyah, menurut perempuan kelahiran tahun 1984 ini, ia sudah mengalami banyak keanehan sejak masih sekolah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya memang dari kecil itu udah sakit itu, udah waktu itu kata tetangga-tetangga juga itu kalau lihat saya diem itu mereka aneh juga. Terus kalau saya nangis-nangis teriak-teriak itu mereka bilang katanya itu setannya kumat gitu.
Gangguan gaib semakin sering dia alami setelah ia mendatangi paranormal. Kata orang kata bibi saya, itu Siati itu harus dibikin biar tegas, disuruh dibawa ke dukun. Saya dibawa ke dukun sama bapak saya. Umur 13 tahun, saya disuruh berangkat kerja ke Arab Saudi. Pas itu ibu tiri saya mengasih kain di dalamnya katanya itu tanah dari ari-ari, katanya biar kamu betah di sana. Pas nyampe di sana saya ada gangguan, saya kena gangguan setiap kali saya mau kerja kayak pengennya tidur siang, saya tidur di ruang tamu, saya didatangin makhluk halus. Ya Allah, sampai seperti ini gitu ya. Karena ketidaktahuan dia menerima sesuatu barang itu, tapi akhirnya membuat dia begitu menderita akhirnya. Ekspresi dia yang seperti kosong, tidak fokus itu membuat saya ayo Mbak, semangat, fokus, konsen, ingetin omongannya Ustadz Faizar, hayati semua ayat-ayat ruqyah yang dibacakan. Insya Allah nanti Mbak terlepas dari gangguan jin dan daya tangkap Mbak itu bisa lebih cepat lagi ya akhirnya nantinya gitu. Bentuk gangguan gaib yang dialaminya pun semakin bertambah parah, hingga membuat ia malas beribadah dan tubuhnya selalu merasa kesakitan. Penyakitnya pun terkesan aneh, sebab selalu berpindah-pindah. Saya sering sakit-sakitan, ya bisa sakit kepala, terus sakit panas, kadang sampai parah banget gitu. Pemirsa Ruqyah, melihat kondisi Kusiati seperti itu membuat Ustadz Faizar kembali meruqyahnya. Kali ini dengan teknik yang berbeda dari sebelumnya. Tubuh Kusiati memang terus melemah. Namun Ustadz berpesan tetap menahan diri agar tidak terjatuh. Lepas. Ayo sana. Ustadz tak mau tolerir dengan makhluk gaib menyebalkan ini. Jin itu pun terus diberi hukuman. Ya, mau masuk Islam ya? Jawab ini. Jawab. Tuh lihat. Jawab, masuk Islam ya? Ayo baca syahadat. Akhirnya jin tersebut mau masuk Islam. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad. Karena makhluk gaib itu terus membandel, Ustadz tidak tinggal diam. Ia meracik beberapa bahan herbal untuk Kusiati. Pemirsa, kita telah membuat bahan-bahan sederhana untuk meruqyah, untuk mendukung proses ruqyah Ibu Yati. Ya. Bahannya insya Allah sangat mudah didapat. Pertama adalah madu, terserah madu apa saja. Ya, madu amat sangat berkhasiat untuk perut ya, dan juga jahe, yang mana jahe ini mempunyai sifat asli panas, dan jahe amat sangat baik untuk menstabilkan suhu tubuh, baik yang dingin maupun yang panas. Sifat jahe ini juga bagus sekali untuk menaikkan hawa angin dingin yang mendekam dari arah bawah untuk dinaikkan ke atas. Bisa dikeluarkan melalui muntahan atau nanti akan melalui air seni maupun buang gas. Untuk penyeimbangnya kita menggunakan herba yang sifatnya dingin, yakni daun bidara. Ya, kita menggunakan bubuk di sini, tapi sama aja insya Allah khasiatnya. Gunanya amat sangat banyak, dan ini hasil ijtihad dari Wahab bin Munabbih untuk mengobati gangguan jin maupun sihir. Jangan lupa ketika sudah dicampur jadi satu seperti ini, kita ruqyah, lalu kita minumkan. Suratnya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas, seperti yang disunahkan Nabi SAW. Belum mengkonsumsinya saja, ekspresi wajah perempuan lajang ini sudah berubah sedih. Jin yang ada dalam dirinya kembali menunjukkan eksistensinya. Ia terus menangis.
panas banget itu. Ya panas banget di tenggorokan di sini, di mulut saya itu panas. Panas, aduh panas. Lagi ya. Lagi ya. Yuk, Panas, lagi. panas sih, panas. Jika sudah diminumkan pemirsa, kita langsung pijat di area 2 titik ya, yakni di pangkal bahu, dekat sambungan yang ada di sini. Walau memijitnya tidak menggunakan tenaga besar, tetapi jin itu merasa sangat tersiksa. Sana keluar baik-baik. Alhamdulillah, lambat laun kesadaran Mbak. Kusiati kembali. Hoi. Jin yang Udah selama enak? ini mengontrol dirinya telah pergi. Pemirsa Rukyah, melihat perjuangan saudara-saudara kita untuk berlepas diri dari ikatan jin di negara Mesir ini, memang sudah seharusnya umat muslim tetap menjaga dirinya dengan nilai-nilai tauhid dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ditambah dengan posisi tinggalnya kini yang berada di pusat lingkaran pengaruh jin dan sihir. Subhanallah. Pemirsa, di piramida ini terdapat riwayat sihir yang luar biasa dahsyat di peradaban Mesir kuno. Sejarahnya, bangsa Mesir kuno dulu ketika hendak memakamkan para raja mereka, yakni Fir'aun-Fir'aunnya, itu pasti selalu akan ada yang namanya ritual-ritual sihir dan mantra-mantra yang mereka tuliskan di dinding-dinding piramida. Dan sekarang bisa Anda saksikan, 3 piramida ini berdiri dan ketika ditemukan pun banyak orang-orang yang tersesat atau yang menurut klaim mereka terkena kutukan dari Fir'aun. Namun hakikatnya itu adalah efek dari jin penjaga yang sudah ditugaskan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun melalui mantra-mantra sihir yang ada pada piramida tersebut.